Hello guys, so I hope you always in a good condition wherever you go. So you need to recite our holy book also, right? Our all the collection of the holy books wherever you go, whatever you do. So the words of the God of the Lord, our Lord, of the Allah, we separate also, right? Okay. Unless we give some of reminder notification to all the people of the surrounding also, and try to open their mind also. So right, alright. Pada hari ini India akan memberitakan tentang keluaran yang ke-26, iaitu mengenai kemah suci. Pada firman Tuhan yang pertama, kemah suci itu haruslah kau buat dari 10 tenda dari linen halus yang dipental benangnya dan dari kain ungu tua, kain ungu muda dan kain kemizi. Dengan ada kurupnya buatan ahli tenun, haruslah kau buat semuanya itu. Okay. Panjang tiap-tiap tenda haruslah 28 hasta dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Segala tenda itu harus sama ukurannya. 5 dari tenda itu haruslah dirangkap menjadi satu, dan yang 5 lagi juga harus dirangkap menjadi satu. 5 jadi 1, 1 jadi 5. Okey, 5 jadi 1, 1 jadi 5. Okey? Okey? Okey. Jadi semua anda faham? 1, 5 jadi 1, 1 jadi 5. Okey? Pada rangkapan yang pertama, di tepi satu tenda yang di ujung haruslah engkau membuat sosok-sosok kain ungu tua, dan demikian juga di tepi satu tenda yang paling ujung. Pada rangkapan yang kedua, 50 sosok harus kau buat pada tenda yang satu dan 50 sosok pada tenda yang di ujung pada rangkapan yang kedua, sehingga sosok-sosok itu tepat berhadapan satu sama lain. Dan haruslah engkau membuat 50 kaitan emas dan menyambung tenda-tenda kemah suci yang satu dengan yang lain dengan memakai kaitan itu menjadi satu. Juga haruslah engkau membuat tenda-tenda dari bulu kambing yang menjadi atap kemah yang menundungi kemah suci. 11 tenda harus kau buat. Panjang tiap-tiap tanda harus 30 hasta dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Yang 11 tenda itu harus sama ukurannya. 5 dari tenda itu haruslah kau sambung dengan tersendiri, dan 6 dari tenda itu dengan tersendiri, dan tenda yang ke-6 haruslah kau lipat 2 di sebelah depan kemah itu. Haruslah engkau membuat 50 sosok pada rangkapan yang pertama di tepi satu tenda yang di ujung, dan 50 sosok di tepi satu tenda pada rangkapan yang kedua. Haruslah engkau membuat 50 kaitan tembaga dan memasukkan kaitan itu ke dalam sosok-sosok dan menyambung tenda-tenda kemah itu menjadi satu. Mengenai bahagian yang berjuntai itu, yang berlebih pada tenda itu haruslah setengah dari tenda yang berlebihan itu berjuntai di sebelah belakang kemah suci. Sehasta di sebelah sini dan sehasta di sebelah sana pada bahagian yang berlebihan pada panjang tenda-tenda kemah itu haruslah berjuntai pada sisi-sisi kemah suci di sebelah sini dan di sebelah sana untuk menundunginya. Juga haruslah engkau membuat untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah dan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya lagi. Haruslah engkau membuat untuk kemah suci papan dari kayu penaga yang berdiri tegak, 10 hasta panjangnya satu papan dan 1,5 hasta lebarnya tiap-tiap papan. Tiap-tiap papan harus ada 2 pasaknya yang disengkang satu sama lain. Demikianlah harus kau buat segala papan kemah suci. Haruslah engkau membuat papan-papan untuk kemah suci, 20 papan pada sebelah selatan. Dan haruslah kau buat 40 alas perak di bawah kedua 10 papan itu, 2 alas di bawah satu papan untuk kedua pasaknya, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan untuk kedua pasaknya. Juga untuk sisi yang kedua dari kemah suci, pada sebelah utara kau buatlah 20 papan dengan 40
alas peraknya 2 alas di bawah satu papan dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan. Dan di bawah alas setiap papan. 2 papan pada fasa yang ke-23, 2 papan haruslah kau buat untuk sudut kemah suci di sebelah belakang. Pada firman Tuhan yang ke-24, kedua papan itu haruslah kembar pasaknya di sebelah bawah dan sepertinya itu juga kembar pasaknya di sebelah atas dan di sebelah atas di dekat gelang yang satu itu. Demikianlah kedua papan itu haruslah itu merupakan kedua sudutnya. Jadi harus ada 8 papan dengan alas peraknya, 16 alas, 2 alas di bawah satu papan dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan. Okay. Juga haruslah kau buat kayu lintang dari kayu penaga 5 untuk papan-papan pada sisi yang satu dari kemah suci. Okay. Pada pasal yang ke-27, 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi yang kedua dari kemah suci, dari 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi kemah suci yang merupakan sisi belakangnya pada sebelah barat, dan kayu lintang yang di tengah-tengah papan itu haruslah melintang terus dari hujung ke hujung. Okay, dari hujung ke hujung. Papan-papan itu haruslah kau salut dengan emas. Gelang-gelang itu haruslah kau buat dari emas sebagai tempat memasukkan kayu-kayu lintang itu, dan kayu-kayu lintang itu haruslah kau salut dengan emas. Kemudian haruslah kau dirikan kemah suci sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua dan kain ungu muda. Kain kimizi dan linan halus yang dipintal benangnya haruslah dibuat dan dengan ada kerubnya buatan ahli tenun. Pada pasal yang ke-32, haruslah engkau menggantungkannya pada 4 tiang dari kayu penaga yang disalut dengan emas dengan ada kaitannya dari perak berdasarkan 4 alas perak. Haruslah tabir itu kau gantungkan pada kain penyambung tenda itu, dan haruslah kau buat tabut hukum ke sana ke belakang tabir itu sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Tempat kudus dan juga tempat maha kudus. Supaya kain itu menjadi tabir penapis ataupun tabir pemisah antara tempat maha kudus dan juga tempat kudus. Pada pasal yang ke-34, tutuplah penapaian itu haruslah kau letakkan di atas tabut hukum di dalam tempat maha kudus. Meja itu haruslah kau taruh di depan tabir itu, dan kandil itu berhadapan dengan meja itu pada sisi selatan dari kemah suci, dan meja itu haruslah kau tempatkan pada sisi utara. Pada pasal ke-36 juga haruslah kau buat tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kimizi dan linan halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna, dan haruslah kau buat 5 tiang dari kayu penaga dan untuk tirai itu, dan kau salutlah itu dengan emas dan ada kaitannya dari emas, dan untuk itu haruslah kau tuang 5 alas dari tembaga. Okey, mengenai fasa keluaran yang sangat menarik bagi saya kerana ia mengenai kemah suci, iaitu firman Tuhan kepada Musa agar mendirikan satu kemah suci, okey, sebagai tempat pemisah antara maha kudus dan juga kudus. Okey, dan juga tempat maha kudus dan juga tempat kudus. Dan semua benda dan 5 daripada tenda ini, dan yang menariknya tentang pasal keluaran ke-5, iaitu 5 dari tenda yang harus 5 dari tenda itu harus dirangkap menjadi satu. 5 bangsa harus dirangkap menjadi satu, dan satu menjadi 5. 5 tenda itu harus dirangkap menjadi satu. 5 tenda itu dirangkap menjadi satu. 5 tenda harus dirangkap menjadi satu. Dan juga mengenai kemah suci, dan juga fasa keluaran itu lebih kepada pendirian kemah suci kepada Tuhan sebagai persembahan Musa kepada Tuhan. Okey, dan juga
dan juga kambing-kambing dombanya yang perlu diletakkan di setiap sudut tenda tempat suci itu. Okey. Tempat suci itu perlulah diletakkan kambing-kambing domba. Okay. Begitulah tentang fasa keluaran yang ke-26. Okay, 26 dan 5 tenda harus menjadi 1 dan 1 tenda harus menjadi 5. Okey. Begitu sajalah tentang fasa keluaran yang ke-26. Semoga anda sentiasa mendapat manfaat dan dapat selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Okey, Yang Maha Esa. Amin. Baik.